Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu dalam mata pelajaran fikih kelas 2. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar selalu Ustadz Arifin ingatkan untuk kita berdoa kepada Allah, karena Allah satu-satunya yang bisa menolong kita, satu-satunya Allah yang memberi pertolongan kepada kita, dan satu-satunya Allah sajalah yang akan memberi balasan kepada kita, yaitu balasan berupa kebaikan, yaitu surganya Allah. Untuk itu marilah kita niatkan belajar kita, anak-anak dengarkan materi ini, mengerjakan soal itu hanya karena Allah, tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Marilah bersama-sama kita awali dan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas sholat Jumat. Nah, yaitu masih di pelajaran 8, ada di buku paket fikih halaman 30 sampai dengan 32. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan, dan Ustadz Arifin mengingatkan bahwa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sholat Jumat. Ya, kita telah membahas tentang sholat Jumat itu adalah ibadah wajib untuk laki-laki, kemudian dikerjakan pada masuk waktunya zuhur dan pada hari Jumat. Kemudian anak-anak sekalian, ada peristiwa penting yaitu sholat Jumat terbesar sepanjang sejarah sampai 4 km panjang jamaahnya, yaitu ketika zamannya Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini bisa mengalahkan Konstantinopel dan memiliki sejarah, yaitu bisa bisa meneruskan pembangunan peninggalannya sangat besar yang mana sekarang digunakan sebagai masjid, yaitu Hagia Sophia. Anak-anak sekalian, kita mulai berlanjut, yaitu hari ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Ustadz Arifin sampaikan juga, insya Allah pertemuan-pertemuan ke depan materinya tidak terlalu panjang. Ustadz Arifin usahakan videonya singkat, tidak panjang seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita bahas dari sedikit aja, yang penting bisa fokus dan paham, jadi tidak terlalu banyak materi yang akan kita bahas. Anak-anak sekalian, kita mulai masuk di adab-adab sholat Jumat. Ketika anak-anak sudah tahu sholat Jumat itu bagaimana, waktunya kapan, yang wajib siapa, maka kita lanjutkan pembahasannya kepada adab-adab sholat Jumat. Jadi sebelum mau mendatangi sholat Jumat, sebelum mau mendatangi masjid pada hari Jumat pada waktu zuhur, ada adab-adab yang harus kita laksanakan. Karena apa? Karena hari Jumat itu dikatakan sebagai hari raya. Hari raya apa? Hari raya mingguannya umat Islam. Dalam satu minggu itu satu hari raya, itu hari Jumat. Di mana hari Jumat itu banyak keutamaannya. Orang-orang banyak bersedekah ketika hari Jumat. Berdoa itu lebih mustajab pada hari Jumat. Dan lain sebagainya. Maka hari Jumat itu adalah hari yang penting. Kita akan bahas adab-adab sebelum melaksanakan sholat Jumat. Karena ini penting untuk diamalkan, karena minimal setiap satu minggu sekali anak-anak bisa melakukan adab-adab ini, dan tolong dilaksanakan. Yang pertama, adab untuk mendatangi sholat Jumat adalah mandi. Jadi anak-anak sekalian, sebelum melaksanakan sholat Jumat diusahakan untuk mandi. Sebelum berangkat mandi terlebih dahulu supaya badannya bersih dan menggunakan pakaian terbaik. Jadi mandi itu selain untuk menyegarkan tubuh, juga membuat kita nanti gak ngantuk di masjid. Kalau pulang mohon maaf masih bau keringat, nanti di masjid mengganggu orang yang lain. Yang pertama adalah mandi, tolong diingat-ingat ya. Adab sholat Jumat yang pertama adalah mandi. Yang kedua adalah berangkat segera untuk dapat shaf depan. Kita baca bersama-sama. Berangkat segera untuk dapat shaf depan. Maksudnya apa? Ketika mau melaksanakan sholat Jumat, berangkatnya jangan mepet-mepet. Usahakan berangkatnya lebih awal, sehingga ketika nanti di masjid, sampai masjid kita bisa masuk dan bisa ikut di shaf depan, pada bagian depan. Nanti kalau kita mohon maaf kepada shaf yang paling belakang, itu pahalanya kurang. Kalau di depan pahalanya lebih banyak. Nah, maka anak-anak sekalian, berangkat ke masjid jangan mepet. Apalagi setelah azan, bisa berangkat ke masjid itu sebelum azan ya. Jadi anak sekalian yang di rumah tidak punya kesibukannya insya Allah bisa diatasi kalau anak-anak berangkatnya lebih awal. Bisa malah ketika ada dengar suara qiraah ngaji di masjid itu langsung berangkat. Di masjid ngapain? Nanti akan kita bahas, ada pembahasannya lagi. Yang kedua adalah berangkat segera.
Yang ketiga adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau anak-anak sampai di masjid ketika mau melaksanakan sholat Jumat, sampai di masjid di sana itu bukan malah nyari temen ngajak ngobrol, duduk-duduk di teras, motongi kuku, kemudian berjemur, ngobrol atau main lari-lari. Ketika anak sampai ke masjid, yang harus dilakukan dulu kalau sudah wudhu, masuk ke masjid menggunakan kaki kanan, berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah masuk kemudian Allahu Akbar, sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid itu? Sholat sunnah untuk menghargai atau sholat sunnah ketika kita awal masuk masjid. Jadi awal masuk masjid sebelum sholat-sholat yang lain, sholat wajib. Misalnya ada nanti sholat qobliyah atau sholat Jumat misalnya, atau sholat wajib subuh atau sholat duhur asar. Sebelumnya itu kita berdiri dulu sholat 2 rakaat untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi pertama masuk masjid belum duduk. Jadi pertama masuk belum duduk, belum ngapa-ngapain, tahiyatul masjid dulu. Paling awal itu namanya tahiyatul masjid. Masuk langsung sholat namanya tahiyatul masjid. Yang ketiga, diingat-ingat ya, yang ketiga tahiyatul masjid. Yang keempat adalah berzikir sembari menunggu imam. Adab yang keempat adalah berzikir sembari menunggu imam. Kalau kita datangnya awal, seperti tadi Ustadz Arifin sampaikan, datang ke masjid awal nih, kemudian kok masih sepi, saya juga mau ngapain, bingung kan, kesana kemari nggak jelas. Maka yang dilakukan adalah zikir. Zikir itu ngapain? Anak kan misalnya berangkat awal, masuk masjid, sholat 2 rakaat dulu, setelah selesai sholat zikir. Zikir itu tidak harus baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, enggak. Zikir itu bisa berdoa, itu termasuk zikir. Bahkan sholat sunnah itu termasuk zikir. Membaca Al-Quran juga zikir. Bermuhasabah zikir. Baca sholawat zikir. Seperti itu. Jadi banyak ibadah-ibadah zikir. Maka anak kalau sampai di masjid duluan, bingung mau ngapain, zikir. Sampai masjid duluan belum ada orang, zikir. Duduk yang bagus, sikap sholih, kemudian duduk, kemudian berzikir kepada Allah, atau membaca Al-Quran, atau menghafal. Murojaah itu termasuk zikir. Itu yang keempat. Yang kelima adalah tidak melangkahi pundak. Nah, anak-anak sekalian, penting untuk diperhatikan ketika sholat Jumat itu sudah berlangsung, kemudian anak kok terlambat, dapatnya di belakang, ya udah di belakang. Jangan anak-anak kalau dapat di belakang tapi pengen ke depan sehingga melangkahi pundak jamaah yang lain. Nah, seperti contoh gambarnya ini. Ini orangnya pengen maju sehingga melangkahi pundak. Ini dilarang sama Rasulullah. Nih, dalilnya adalah ada seorang dia melangkahi pundak-pundak jamaah ketika Jumatan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan orang ini duduk, kamu mengganggu. Nah, jadi ini merupakan dalil bahwasanya ketika Jumat banyak orang sholat, soft itu, usahakan kita jangan melangkahi pundak mau masuk. Termasuk ketika selesai sholat Jumat, kalau kita nggak ada keperluan untuk pergi duluan, ya nunggu yang belakang selesai. Jangan orangnya lagi zikir kita melewati sana, nanti jadi terganggu seperti itu ya. Jadi tidak boleh melangkahi pundak jamaah yang lain. Yang kelima. Sekarang yang keenam adalah tidak berbicara saat khutbah. Sangat-sangat penting, dan ini banyak terjadi di masyarakat, banyak terjadi mungkin di antara anak-anak. Anak-anak tolong perhatikan betul bahwasanya anak-anak SD inovatif karena sudah tahu materi ini tentang tidak diperbolehkannya mengobrol ketika khotib atau ketika pelaksanaan sholat Jumat, jangan dilakukan. Tapi Ustadz, saya itu sok ketemu teman, cari tempat yang nggak ada anak-anak kecil. Kalian boleh misalnya, malah justru Ustadz Arifin sangat setuju kalau anak-anak berangkat bareng ayah, kemudian berangkatnya awal sama ayah di depan. Duduk di depan zikir, mendengarkan khutbah, sedang menyampaikan ceramah-ceramahnya, khutbahnya. Jangan malah bareng sama ayah, tapi ayah masuk, anak-anak nunggu di luar. Nanti kalau anak di luar, meskipun anak-anak gak mau ngobrol, diajak ngobrol sama yang lain. Makanya caranya supaya anak-anak tidak ngobrol, cari tempat yang gak ada teman-temannya malahan. Seperti itu. Ya, dan ini sangat penting. Bahkan sampai ini, kalau kita misalnya saking pentingnya tidak bolehnya ngobrol, kita misalnya kita lagi duduk Jumatan nih, kemudian ada teman di samping kanan kita kok ngobrol, kemudian kita bilang, jangan ngobrol. Seperti itu kita termasuk ngobrol. Sholat Jumat kita sia-sia itu artinya nggak berguna. Bayangkan, kita ngingetkan aja nggak boleh, apalagi kok ngobrol. Mau biar tugasnya, aku rampung.
layangan dan lain sebagainya, nggak boleh. Maka anak-anak sekalian, kalau khutbah perhatikan betul, jangan sampai mengobrol. Ingat pesannya Ustadz Arifin, melatih mulai dari sekarang. Ya, kalau dulu Ustadz Arifin kecil mungkin nggak bisa seperti kayak anak-anak sekarang nggak ngobrol karena dulu belum tahu. Tapi setelah Ustadz Arifin SMP udah tahu tentang tidak boleh ngobrol, udah nggak ngobrol lagi. Insya Allah sampai sekarang. Anak-anak tolong praktekkan jangan ngobrol ketika sholat Jumat. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah pelajaran kita hari ini. Insya Allah masih ada 6 adab lagi. Tadi sudah dibahas 6. Masih ada 5, kalau nggak 6 akan kita bahas lagi. Kita bahas di pertemuan mendatang. Dan hari ini tugas evaluasinya adalah tolong tuliskan 3 adab untuk mendatangi atau menuju sholat Jumat di buku tulis fikih tanpa mengulang materi atau melihat buku. Anak-anak tadi udah Ustadz Arifin terangkan, masih ingat atau tidak, tolong ditulis di buku sekarang. Setelah selesai nonton video ini, langsung tulis di buku, kasih judul, nama tugasnya apa, hari tanggalnya jangan lupa tulis yang rapi, kemudian difoto, dikirimkan ke WA-nya Ustadz Arifin. Usahakan jangan membuka buku dan menonton ulang video ini. Ingat apa tidak 3 adab yang telah Ustadz Arifin sampaikan. Oke anak-anak sekalian, kemudian Ustadz Arifin akan menyampaikan juga terkait dengan pengumpulan tugas. Kalau anak-anak di rumah, kemudian ada orang tua, anak-anak boleh panggil orang tua, bilang ibu, ayah, atau kakak untuk ikut mendengarkan materi yang ini, karena ini penting. Jadi, anak-anak sekalian, ketika mengumpulkan tugas ke Ustadz Arifin, berikut adalah format. Format itu adalah aturan penulisan dalam mengumpulkan tugas. Yang pertama dikirim adalah bentuk tugasnya, misalnya foto, misalnya video, misalnya audio, dikirim dulu. Kalau sudah dikirim, kemudian di bawahnya ditulisi nama tugasnya apa, misalnya tugas Quran hadis, kasih episode. Ustadz Arifin setiap mengupload video materi mesti dengan ada keterangan episodenya. Tolong tulisi episode supaya Ustadz Arifin ketika mereka tidak bingung, karena banyak dari kelas-kelas yang lain juga. Tulis misalnya tugas, misal sekarang kan fikih, tugas fikih episode 14. Nah, mahasiswa di bawahnya, misalnya ini Delisa Salsabila Darajat, kemudian bawahnya nama kelasnya. Tolong dalam mengumpulkan tugas seperti ini ya, supaya Ustadz Arifin tidak keliru dalam merekap dan semuanya ketika Ustadz Arifin mencari juga mudah, karena menginputkan dari banyak kelas itu tidak mudah. Itu anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini kita tutup bersama dengan baca doa dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.